Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang telah tak terasa sudah mulai memasuki bulan April pertengahan yang akan berikutnya nanti akan kita menjalani puasa Ramadan. Untuk itu selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan. Kemudian saya ingin sedikit mengupas hal yang berbeda. Kenapa saya kok membahas tentang masa lalu? Tapi bukan masa lalu saya loh. Yang jelas masa lalu yang sangat berkaitan dengan apa yang ada di bumi ini. Ya tentunya tidak lepas dari bagaimana sih kita memandang sejarah itu sebagai pengalaman yang akan berguna untuk masa depan kita. Oke, kemudian ya it's pretty cool. Ini juga cuaca lagi sedikit gerimis-gerimis gimana gitu, hujan dan sebagainya, sehingga mungkin saya juga mohon maaf ini kalau tidak mendukung penampilannya. Ya, kemudian akan saya tanpa bertele-tele mungkin sedikit mukodimah atau prakata yang akan saya sampaikan untuk video kali ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Kalau dulu saya membahas tentang fosil-fosil untuk kehidupan hewan-hewan, mungkin sekarang bagaimana sih hakikat dari masa lalu itu sendiri. Saya akan mencoba lihat dari sudut pandang saya ya. Kalau mungkin pemirsa mau atau kamu semua punya sudut pandang yang lain, silahkan bisa disampaikan di komen di bawah. Kemudian oke, terus saya mungkin mengingat masa lalu saya ya, mungkin kapan terakhir ketika saya kuliah. Ya tentunya ketika saya lulus setelah menyelesaikan skripsi. Itu sudah sekitar ya hampir 7 tahun lah. 7 tahun, wow, it's very very long time kalau menurut saya sih, karena memang 1 jam bagi saya itu sudah sangat lama itu berlalunya. 1 jam itu ya kalau hanya untuk menunggu apa yang diharap-harap banget itu sudah sangat wow, itu sudah sangat menjenuhkan saya pikir. Tapi mungkin itu tidak ada bandingannya dibanding 7 tahun. Apa saja yang harus aku lakukan saat ini selama 7 tahun itu? Kebayang nggak sih kalau 7 tahun itu ngapain aja? Apa cuma mager, apa cuma menghabiskan makanan, menghabiskan uang dan sebagainya tanpa output yang kurang memuaskan mungkin ya. Walaupun itu sudut pandangnya berbeda-beda, memuaskan itu seperti apa. Kemudian kalau saya berpikir lebih jauh lagi, misal perang saudara yang di atau zaman-zamannya Abraham Lincoln di Amerika sana. Itu sekitar tahun 1820-an lah ya. Ya itu ada sekitar 16 16 bukan 16 sih. Ada sekitar 8 generasi. 8 generasi. Wow, itu sangat 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 lama. Ya itu ada sekitar hampir mungkin ya 200 tahun itu hampir, dan itu sangat-sangat lama saya rasa. Wow, itu kita membayangkan saja apa yang terjadi sebetulnya yang ada di zaman itu. Ya tentu kita pasti banyak literatur dan bukti-bukti di sejarah-sejarah museum dan dengan dokumentasi yang ada saat itu mungkin masih bisa kita lihat. Semakin jauh lagi, William Shakespeare di London itu sekitar abad 16, itu ada 16 generasi. Wow, itu juga sangat-sangat lama. Terus kita lihat lagi zaman Mesir, peradaban Mesir yang ada 80 generasi tahun yang lalu. Aduh, itu udah berapa, mungkin paling awal 4000 sebelum Masehi.
Aduh, itu sangat lama sekali. It's very deep time. Kalau terus bagaimana kalau itu dari sudut pandang sejarah itu sangat lama. Kita bisa mengukurnya dari detik, menit, jam, kemudian tahun, abad, dan kemudian milenia. Bagaimana kalau kita prasejarah? Kita bahas prasejarah tentu sangat tidak bisa dibayangkan. Lamanya bukan main. Ya, itu kita mungkin hanya tahu sedikit dari fosil-fosil maupun artefak, yang mana sebelum prasejarahnya itu lagi. Kalau kita bahas hewan-hewan itu sangat terbatas, hanya fosil mungkin. Tapi jangan berkecil hati dulu, karena sebetulnya banyak sekali hal yang bisa digali dari situ. Apa saja caranya mungkin saya akan bahas di video yang lain ya. Mungkin yang jelas apapun itu tidak bisa dibayangkan dengan, atau tidak bisa dibandingkan dengan permulaan dunia atau permulaan alam semesta yang mungkin terjadi sampai 15 miliar tahun yang lalu. Coba bayangin. Ora piye. Jadi kita mungkin perlu menggali masa lalu untuk bagaimana kebaikan untuk masa depan. Ya, banyak hal yang terjadi di alam seperti virus corona, gempa bumi, tsunami, sebetulnya tidak lepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Karena di masa lalu juga itu sudah sangat sering terjadi. Untuk itu mungkin saya akan membahas kali ini tentang pembentukan bumi. Oke, langsung saja check this out. Teori yang paling terkenal tentang penciptaan alam semesta itu adalah teori Big Bang. Saya rasa bukan Big Bang yang ini ya. Coba skip. Ya, seperti yang kita tahu, proses kelahiran dari alam semesta itu sendiri berawal dari kegelapan yang sangat gelap. Kemudian materi yang terbatas itu memecah menjadi banyak sekali materi yang merupakan embrio dari alam semesta kita, yang berupa waktu, kemudian juga tempat mulai lahir, dan kemudian juga teori fundamental dari fisika itu sendiri, yaitu gravitasi, elektromagnetik, dan kemudian susunan bangunan dari atom itu akhirnya terlahir ke alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Dalam pembentukan bumi ini ada there's two geologis yang mana saling berlawanan, yaitu yang pertama adalah dari Jerman abad 18 bernama Abraham Gottlob Werner, yaitu dia dan pengikutnya disebut dengan aliran Neptunis. Kemudian untuk yang kedua yaitu James Hutton, itu disebut dengan Plutonis. Itu berasal dari Skotlandia. Apa sih bedanya dengan Neptunis dengan Plutonis? Neptunis itu sendiri adalah batuan. Dia beranggapan bahwa batuan itu berasal dari lautan yang termineralisasi. Kemudian untuk Plutonis kebalikannya ya, itu merupakan batuan itu berasal dari lava berpijar atau kawah berpijar yang mana mengeluarkan materialnya, sehingga Neptunis secara garis besar, Neptunis itu sendiri, bumi itu terbentuk, samudra terbentuk duluan dibanding bebatuan. Sedangkan Plutonis itu sendiri, yang mana ya, kalau tadi kan Neptunis itu kan berasal dari Dewi
Romawi, yang Dewi Laut Romawi. Sedangkan kalau Plutonis itu adalah dewa dunia bawah tanah, Plutonis. Itu bagaimana dia setidaknya itu menjelaskan gambaran bahwasanya batu itu dari mana dia berasal sebelum dia mendingin. Kira-kira siapa yang menang antara Plutonis dan Neptunus ini? Mari kita cari tahu jawabannya. Adalah Jules Verne dari Prancis, merupakan seorang penulis yang hidup pada tahun 1828 dan meninggal di tahun 1905. Pada tahun 1864, yang menerbitkan novelnya yang tentang petualangan yang terkenal berjudul The Journey to the Center of the Earth. Verne sendiri merupakan penulis awal yang merupakan menggabungkan bagaimana science fiction itu juga dengan diracik dengan imajinasi, yang walaupun pada saat itu memang lebih banyak imajinasi sih yang muncul pada novelnya yang ia buat. Ya, novelnya itu sendiri membahas tentang geologi, geografi, dan astronomi, yang mana ini menceritakan tentang petualangan dari ini ya, penjelajah Eropa, yang mana dia menemukan gunung berapi yang tidak aktif yang berada di Iceland, itu sekitar mempunyai terowongan sepanjang 100 mil atau 161 km. Nah, di sini dia menemukan lingkungan yang sangat berbeda dengan di atas bumi. Seperti walaupun beberapa sih memang sama, namun ya dibuat menakjubkan, seperti lingkungan yang tropis, kemudian udara yang hangat, kemudian yang bisa dihirup, kemudian banyak lagi makhluk-makhluk yang aneh-aneh, terutama yang berada di zaman prasejarah, seperti mungkin reptil laut, kemudian juga gorila yang setinggi 4,3 meter. Nah, namun 75 tahun sebelumnya sudah ada perdebatan antara Neptunus dengan Plutonis. Apa sih sebetulnya Neptunus itu? Neptunus itu sendiri digagas oleh Werner yang merupakan bapak geologi Jerman. Awalnya dia merupakan anggota dari petambang siswa yang merupakan pekerja kelas menengah. Kemudian dia bekerja dengan ayahnya selama 5 tahun, kemudian sebagai pandai besi ya di Wecklau and Rothendorf. Kemudian dia ditunjuk sebagai inspektor dan guru di Freiburg School of Mining di tahun 1775. Kemudian selama dia sekolah, dia memiliki pandangan yang sangat maju. Itulah karena dia merupakan murid yang pintar, kemudian juga pesonanya juga cukup luar biasa, sehingga dia termasuk geologis terdepan di seluruh Eropa. Yang membedakan yaitu Werner itu adalah pada dalam pengajarannya itu adalah apa yang disebut dengan geognosi. Geognosi sendiri itu merupakan pembelajaran dari untuk bebatuan dan mineral, yang mana urutan setelahnya itu dipelajari setelah pembentukan dari geologi itu sendiri. Dia terinspirasi dari Johann Gottlob Hermann dan Georg Christian Fischer, di mana dia merupakan mempresentasikan itu bahwasannya urutan di lapisan dari bebatuan itu sebetulnya sama saja. Ini menurut teori ini ya, dia sebetulnya nggak pernah sih dia travel kemana-mana. Dia pernah sih observasi di Saxony, dan dia dari Saxony Jerman ya kayaknya ini ya. Nah, ini mungkin
dia berpikir bahwa memang batuan itu merupakan asalnya itu dari samudra, dan karena ini bersentuhan dengan mineral-mineral yang juga terdapat di bumi. Namun ia beranggapan bahwa aktivitas vulkanik yang berada di gunung berapi itu adalah kejadian kebakaran yang spontan, seperti pembakaran yang kemudian terjadi di lapisan udara, yang mana itu akan menghasilkan letusan, dan itu tidak terjadi miliaran tahun yang lalu. Itu karena memang pada waktu itu kebanyakan dulu tidak mengetahui bahwa inti itu sebetulnya begini, dan memang belum ada instrumen yang jelas mengenai itu. Berbeda dengan Werner, Newton yang merupakan geologi asal Skotlandia dan juga merupakan fisikawan, kimiawan, dan kemudian naturalis. Dia merupakan sering disebut sebagai bapak modern geologi modern, yang mana dia berpendapat bahwasanya yang dikenal dengan aliran plutonis ya, itu dia benar-benar menjelaskan kerak bumi yang merupakan lapisan yang paling luar, dan kemudian dia juga berpendapat bahwa bumi itu sebenarnya tidak statis, namun juga berbagai macam transformasi atau perubahan itu sudah sering dialami oleh bumi. Dia tidak beranggapan seperti yang ideologi kebanyakan di abad 18 ya, itu yang berpikir bahwa sebetulnya bumi itu sudah sangat luas. Dan kemudian dia juga mengetahui konsep big time, yang mungkin juga merupakan pemilik dari paham uniformitarianisme, yang mana yang menjelaskan bahwa misalnya kerak bumi itu merupakan proses natural selama bahkan berjuta-juta tahun, yang disebut sebagai periode panjang bumi dari skala waktu geologi. Dan di sini dia juga banyak terinspirasi dari beberapa teman, mungkin seperti mitologi Prancis, Hidup, Columbus. Intinya dia menjelaskan apa sih sebetulnya bumi itu memang secara hati-hati ya, dia karena memang dia nggak serta-merta menunjukkan apa yang telah dia temukan, namun dia sudah lebih banyak sih eksplor ke tempat-tempat seperti di Scotland saya, di Gunung Cairngorm itu dia menemukan batuan granit. Kemudian dia menjelaskan intinya memang aktivitas vulkanik itu sendiri juga membuat apa yang disebut dengan batuan basalt. Nah ini batuan basalt ini sebetulnya yang membuat plutonis ini sebetulnya menang dari Neptunus, yaitu batuan basalt ini tercipta dari pendinginan dari lava yang panas, kemudian mendukung teknologi awalnya melakukan batuan namanya berkisar saya tidak bisa banyak ini ya, karena saya bukan biologi, cuma memang sedikit yang saya tahu memang batuan ini sebenarnya juga bisa terbawa ke lautan itu lewat erosi maupun perubahan iklim, sehingga misalnya batuan-batuan itu awalnya di pegunungan atau di gunung berapi, itu dia bisa turun melewati sungai maupun lembah atau kawah yang
menuruni, dia akhirnya juga terbawa ke lautan, yang mana itu juga menjelaskan kenapa bebatuan yang eh, biasanya tercampur oleh lava itu juga masuk dalam lingkungan samudra atau lingkungan dasar samudra. Nah, itu tadi 10 menit tentang pembahasan pembentukan bumi kita. Untuk lebih jelasnya, mungkin ada saran